Bagaimana Willy? Mereka bahkan mempunyai baiklah. Aku mengambil memorinya. Anak itu iya nyesel semuanya, tapi yang tua bangka. Gak mau kan lagi asik-asik nonton, terus keganggu nih sama sensor-sensor yang bejibun. Nah, kalian tinggal tonton atau download aja nih eksklusif explicit konten kita. Caranya kalian langsung aja ke aplikasi Noise atau nih, tinggal scan aja barcode yang di depan aku nih. Kapan lagi nih kalian bisa nonton konten Detektif Astral berjam-jam tanpa sensor? Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, mengakal misterius dengan cara khusus. Kembali lagi bersama kita bertiga, ada gue Bo, ada Bro Willy, dan juga ada Jesselyn. Dan hari ini, as always, kalau di meja merah, rata-rata kita akan ngontenin segmen kita, yaitu adalah Client Scenes Investigation. Dan klien kita kali ini, bau-baunya nih masih bau-bau Mei. Bau-bau 98, tapi nggak sampai 98 banget sih. Tapi ya you know lah, ya kan, di sana melibatkan ada oknum juga. Nah, di sini ternyata dari keluarga klien kita hari ini yang datang, satu keluarga itu tuh kena santet karena perebutan jabatan. Wih, jabatannya di mana? Ya, jabatannya kalau ngomongin 98 ya nggak jauh-jauh dari militer, kan ya. Nah, dari situ satu keluarga kena teror dan lain-lain untuk menjegal sang ayah di sini, tokoh utamanya, untuk tidak naik jabatan. Lebih kurangnya seperti itulah. Oke, Mbak Cherry, kita udah deal ya, namanya Mbak Cherry ya. Mobilnya Bro Willy ya. Jangan sampai gue bilang mobilnya lu nih. Sama-sama kita kan, gara-gara kembar Cherry. Enggak, gara-gara gue lu jadi beli. Bangke emang. Nah, oke, Mbak Cherry, boleh nih diceritain nih kisahnya nih. Garis besarnya seperti apa dulu, baru ke kronologinya. Silakan. Jadi papaku itu salah satu petinggi di instansi militer gitu. Terus pangkat terakhirnya sebelum pensiun itu jenderal, tapi jabatannya yang paling tinggi di sana. Terus kalau kita kan awamen ya, orang-orang biasa pasti mikirnya militer itu kan berhubungan dengan menjaga negara, abdi negara gitu kan. Tapi nyatanya di dalam sana juga tuh banyak banget oknum-oknum yang main gitu ya, demi naik pangkat, demi naik jabatan, demi kelihatan oke lah di atasannya. Nah, salahnya itu aku nggak tahu salah atau bukan ya. Sayangnya ayah aku itu bukan orang yang kayak gitu. Dia tuh pure lurus saja kerja. Ya udah, kerja bener-bener kerja, nggak ada carmuk, nggak ada gimana di atasan ya. Nah, di sini tuh akhirnya yang aku dan keluarga rasain tuh, keluarga bener-bener apa ya, kayak di terornya tuh nggak berhenti. Dan ini udah tahun ke kurang lebih udah 13 tahun gitu. Oh, di terornya sampai udah pensiun pun di teror. Iya, dan pensiunnya tuh tahun lalu ya, 2024 itu pensiun, tapi dengan cara yang beda sih. Jadi aku nggak tahu ya ini masih berhubungan atau enggak. Tapi aku ngerasa setelah pensiun tuh lebih parah lagi. Terus yang bikin anehnya tuh urutan sakitnya selama ini dari 2000, aku lupa ya, 2012, 2013, urutan sakitnya tuh pasti selalu papa aku, adik aku, sama mama.
begitu terus urutannya. Papa, adik, mama. Dan yang nggak pernah sama sekali kena tuh aku di rumah. Kalau kakak tuh tinggalnya sendiri kan. Dari 10 lah, anggaplah 10 tahun itu siklusnya kayak gitu. Dan aku nggak pernah kena sama sekali. Sakit pun enggak gitu. Oke. Jadi satu keluarga itu tuh kamu ada berapa orang? Dalam satu rumah itu ada papa, mama, aku sama adik berempat doang. Berempat. Oh, yang Iya. kakak itu cowok. Kakak itu cowok tapi dia nggak tinggal di rumah. Oh, karena udah dari mandiri dulu, Aku ya. nganggapnya cowok karena udah nggak di rumah nih Iya. biasanya. Oh, berarti 5 orang dong. Enggak, Dia papa, berempat. mama, adik aku sama aku. Oke. Kakak aku nggak ada. Selama dari 12 2012 itu tuh 2013 ya. udah nggak di Nggak rumah. ada Ya? kakak aku. Kayak udah mandiri gitu konsepnya. Mm-mm. Oke. Nah, terus apa aja nih yang terjadi nih kejadian-kejadiannya? Nah, yang aku rasain tuh siklus sakit terus tuh selama ya 10 tahun ini ya. Itu siklus sakit nggak berhenti dan sakitnya tuh beneran. Kita tuh orang yang sebenarnya keluarga aku tuh orang yang erat banget di agama. Jadi ketika ada sakit ya jelas ke medis dulu. Kita nggak pernah ngambil alternatif dulu atau nggak pernah ngambil yang spiritual dulu gitu. Maksudnya yang kayak berobat kemana selain medis. Alternatif lah. Iya, Biasanya. alternatif. Tidak pernah ke alternatif. Nggak pernah. Sampai akhirnya sakitnya kok nggak kedetek di MRI, nggak kedetek di ronsen gitu-gitu. Nah dari situ karena udah terlalu banyak yang nggak masuk akal, akhirnya barulah ke hal-hal yang alternatif dibantu sama sebenarnya dibantu juga dari teman-teman papa yang militer. Dan itu banyak banget dan ternyata di militer pun itu suatu hal yang lumrah banget. Bahkan mereka tuh hampir yang muda-muda punya pegangan gitu ibaratnya gitu. Aku pengen tanya dulu lebih lanjut. Itu kan tadi kan kamu cerita bahwa sakitnya itu kan udah di MRI dan lain-lain. Tapi apa sih yang keluarga kamu rasakan gitu loh? Apa yang sakitnya yang dirasakan? Jadi mungkin kalau di keluarga aku tuh kenanya dari segi medis ya, dari kesehatan mereka tuh yang parah banget pokoknya sakitnya, yang entah tiba-tiba lumpuh, tiba-tiba nggak sadar, tiba-tiba sakit jantung. Nah kalau aku tuh sama sekali nggak ngerasain sakit yang fisik gitu, sama sekali nggak sakit. Tapi aku kenanya dari segi mental ya, dan di situ sampai pernikahan aku tuh berantakan. Sebenarnya aku nggak tahu sih ini ada hubungannya atau enggak, tapi karena aku masih tinggal di rumah, jadi aku ngerasa keadaan rumah dan si rumah tangga aku itu mungkin secara sosial ya, karena nggak bisa ada dua rumah tangga di dalam satu rumah ya. Tapi aku ngerasanya wah terlalu nggak masuk akal untuk sebuah kejadian. Jadi di situ aku ngerasa rumah tangga aku bener-bener nggak masuk akal. Banyak kejadian yang nggak masuk akal dan ya akhirnya nyerang rumahnya pun psikis orang-orang satu rumah aku pun ya ikut kena gitu. Dan tapi kamu hancurnya adalah di soal pernikahan itu ya. Iya, dan sampai sekarang, dan menurut aku itu meninggalkan bekas luka di anggota keluarga aku juga, termasuk adik aku juga ngelihat ya rumah tangga yang kayak gitu ya. Dia sempat kena juga lagi mungkin kalau untuk adik aku. Oh, jadi adik kamu sempat kena mental juga? Dari awal iya, dan ketika ngelihat rumah tangga aku yang sebegitu parahnya ya kena lagi, sampai orang-orang sekitar aku tuh trauma ngelihat pernikahan gitu. Oke, nah sekarang mungkin kita masuk ke ranah kronologi nih, ya kan? Karena tadi kamu kayaknya mencakup semua hal ya. Aku pengen tahu juga nih, tadi ada pernyataan-pernyataan kamu soal penyakit, ya kan? Tadi udah ada dibilang lumpuh, tapi apalagi sih penyakit-penyakit yang memang sudah didetek oleh medis, ternyata tidak ada something. Udah sampai ke MRI dan lain-lain, tetapi ternyata dampaknya luar biasa banget di keluarga kamu. Itu penyakitnya apa aja kalau boleh tahu? Mungkin dari ayah ya. Kalau ayah aku tuh tiba-tiba, aku nggak tahu ya ini nama jenis atau nama penyakit, tapi kardiovaskular. Di tahun 2012 kakinya dibilang udah gimana ya, udah lumpuh atau gimana ya. Tiba-tiba ya, terus tiba-tiba pasang ring 2, enggak satu lagi, penyumbatan pembuluh otak atau penyumbatan darah. Pembuluh otak? Jantung kan? Jantung ya, tapi ada hubungannya sama otak juga. Aku lupa pasti. Ini karena 10 tahun itu tuh penyakitnya udah banyak banget, jadi aku juga agak bias gitu. Iya, lupa juga. Penyakit kelas parah semua, bukan masuk angin gitu lah ya. Adik aku udah
Adik aku udah DSA yang masukin alat ke otak itu saking. Oh, Adik kamu? Di umur 16 kalau nggak salah itu adik aku. Terus kalau mama hampir pasang ring. Terus sebelumnya ini di ususnya dia selalu sakit perut. Udah ke berbagai rumah sakit besar nggak ditemuin, ternyata di ususnya ada pembusukan gitu-gitu. oh my god. Tiba-tiba, pokoknya itu nggak kedetek tuh lama. Di rumah sakit tuh udah sampai yang terbesar di Indonesia itu nggak kedetek gitu. Tapi tadi gue pengen nanya sesuatu sih, Po. Silakan Bro. Jadi kan tadi Cherry atau Citra? Cherry kan bilang bahwa di sesama militer aja udah saling tahu bahwa pada saling main. Iya. Nah itu taunya dari mana beritanya? Karena yang ngebantu papa tuh pertama kali ya teman-temannya juga. Bantu apa nih konteksnya? Medis? Dalam hal Alternatif. karena udah segitu parahnya, nggak ada yang percaya sakitnya kayak gitu tuh nggak ada yang percaya. Akhirnya mereka jenguk, mereka ngerasain yang wah kayaknya bapak ini ada yang ngirim ya. Gitu. Tapi di sesama militer sendiri bapak bilang nggak? Misalnya kayak wah Cherry, bapak mah udah tahu kalau di sesama militer tuh hampir semuanya main atau itu gimana? Iya betul, udah tahu. Jadi kayak udah rahasia umum gitu. Iya banget. Dan aku akhirnya nanya sendiri sama tetangga tapi masih muda ya. Kenapa kepikiran untuk mempelajari ini? Mempelajari ini tuh apa? Hal supernatural, ilmu. Gitu, Oke. ya. Dan dia bilang untuk penjagaan diri karena saling serang itu hal yang wajar gitu. Sesama militer ya. Tunggu, itu kasusnya kan akhirnya kan medis-medis dulu. Akhirnya alternatif kan dikasih tahu dibantu teman-temannya. Itu dalam jangka waktu udah berapa lama kalau boleh tahu? Oh, Kan panjang. dimulai 2012 ya? Iya, sampai kemarin itu masih kayak gitu, masih. Jadi di 2025 ini masih berjalan? 24 sih, sorry. 24? Iya. Oh karena udah pensiun ya? Iya. Oh di pensiun udah tuh mungkin ya? Yang bilang 2025 masih diserang juga itu kata siapa? Secara psikis, secara sosial menurut aku karena hantamannya luar biasa banget, fitnah kayak gitu-gitu. Tapi ini aku nggak tahu masih masuk ke ranah itu supranatural atau bukan? Atau memang kebetulan, tapi terlalu menyakitkan fitnahnya gitu. Foto-foto yang dianggap musuh ada kan? Satu doang. Satu, ya udah ntar kami lihat. Oke, nah dari situ sendiri ada kejadian-kejadian aneh nggak sih? Oke, kita balik lagi. Kalau ke medis, kan kalau sakit gitu aja, ya oke lah gitu kan, ada datanya dan lain-lain. Tapi kalau berujung supranatural, kenapa keluarga ini, terutama kamu kan, yang menganggap bahwa ini adalah kejadian supranatural alias santet gitu kan? Pasti ada bunyi-bunyi something atau ada kok rumah bau aneh. Nah itu ada kejadian-kejadian aneh gitu nggak? Jelas itu. Tapi ini aku nggak tahu ya nyambung atau enggak, atau masih relate atau enggak. Setiap ayah aku di rumah sakit, pokoknya satu keluarga aku tuh semua ngerasain rumah sakit militer di Jakarta tuh semuanya ngerasain. Semuanya udah pernah diopnam. Dan ketika ayah aku yang sakit, nggak tahu kenapa selalu ada masalah dengan air di rumah. Pokoknya berhubungan dengan air. Entah itu air di rumah mati, entah itu kebanjiran karena pipa ada yang bocor, entah itu hujan nih. Pernah satu hari hujan, ya hujan gede tapi nggak yang badai ya. Itu satu rumah bocor nggak masuk akal. Satu rumah airnya tuh sampai banjir semata kaki lah, lebih tinggi lagi mungkin. Tapi rumah tetangga nggak? Enggak. Dan hujannya menurut aku masih masuk akal, bukan yang hujan sampai anginnya gede banget gitu. Pokoknya tiap ayah aku sakit selalu hubungannya dengan air di rumah aku rusak. Jadi ketika ada something wrong dengan air, pasti langsung sakit? Sakit dulu, pas keluar orang tua aku di rumah sakit, rumah ada aja keadaan rumah. Dan aku sama adikku di situ kayak bingung, ini gimana ya, ini gimana. Gitu. Nah di situ di posisi itu waktu di 2012-an, ayah memang posisinya udah jenderal atau belum? 2012 belum, baru mau naik. Itu kalau gitu apa sih? Ini specifically general. Bintang berapa sih general? Oh bintang 1. Iya, General ada 1. bintang 1 sampai 5 ya? Iya. Sampai purnawirawan 1. Jadi papa udah mau naik general bintang 1? Harusnya mau naik bintang 2 gitu. Oh. Tapi kena jegal. Bahkan dari awal letkol, kolonel, mungkin yang paling parah itu di kolonel sih, yang sampai udah kayak mau dihabisin gitu. Peringkatnya gimana sih kalau boleh tahu? Kolonel, mayor,
letkol, kolonel, bintang 1, bintang 2, 3 gitu. Oh, Bintang 7 tuh buat jadi sakit dari fisik. kolonel sempet tuh ke bintang 1 dulu ya, walaupun Iya. dengan jegal-jegalan sana Iya. sini. Oke. Iya Jess, kenapa? Iya, aku mau intermezzo sedikit ya. Jadi tadi tuh dapat vision. Aku belum lihat foto papa nih. Tapi aku udah ngelihat ada banyak serangan kayak misalnya ini rumah. Misalnya ini rumah. Iya, kayak gitu. Kayak gitu. Oh, jadi Bener. kalian udah approve nih bahwa ini bukan medis. Begini, adanya gangguan supernatural, iya, tapi efeknya ke medis seberapa signifikan, we don't know. Soalnya kalau kayak yang pasang ring, per pengalaman DA ya, itu prosesnya emang tahunan sih. Nggak mungkin lu disantet hari Senin, Selasa langsung pasang ring, nggak Nah, mungkin. Ya. Ini Gitu. kayaknya udah lama sih memang. Ini mesti ditelaah nih benangnya nih. Ya. Kayaknya sering kiriman-kiriman itu datang. Sering banget sih aku Oke. kerasa. Jadi yang penting kalian udah ngerasain oh this is magis nih. Ya kan, bukan sekedar parnoan. Magis maksudnya. Magis ya. Nah, Boleh aku tambahin? iya, Boleh. silakan. Jadi udah banyak yang bilang katanya kalau di situ papa aku nggak punya keimanan yang kuat, dia udah gone dari lama. Nah, di awal ini kan kamu sempat bilang ya bahwa ayah itu tuh memang lurus-lurus aja nih, karena itu dijegal, ya nggak sih? Nah, terus apalagi kamu sempat bilang juga bahwa memang papa ini juga agamanya kuat, imannya kuat dan lain-lain. Apalagi tadi dipertegas sama kamu kan. Nah, itu gimana sih sebenarnya kalau bisa lebih dijabarin lagi? Jadi ayah aku itu bisa dibilang dia orang yang bergelut di bidang agama ya. Ya bisa dibilang kayak pendakwah, tapi jalurnya jalur militer gitu. Dan yang emang keluarga rasain selama ini, ya dia mohon maaf bukannya gimana ya, cuma emang agamanya kuat banget. Bahkan yang kayak sholat malam, sholat sunnah, sholat apanya itu emang kenceng banget. Bahkan baca Al-Quran tuh di rumah gak pernah berhenti. Dan mungkin itu yang menjadi kayak penyelamat kami di rumah ya. Mungkin itu karena doanya bener-bener gak berhenti. Jadi kami pun ngerasa serangan yang terlalu kuat itu masih kami bisa lewatin satu keluarga ya karena papa itu nggak pernah lepas dari ya kegiatan agamanya itu. Oke, tapi dari satu keluarga ini semuanya awalnya percaya nggak bahwa ini nih santet? Nggak ada, sampai lumayan lama bertahun-tahun kami masih enggak, ini sakit. Mungkin di Karena tahun-tahun nggak mau suzon ya bahasanya. iya benar. Mungkin sampai terakhir pun di tahun 2020 kami balik lagi skeptis lagi kalau ada apa-apa kayak enggak sih, ini mah sakit, ini mah emang bener sakit ya gitu. Oke, berusaha berpikir bahwa ini adalah medical, bukan magic, Iya. gitu kan? Oke, semuanya tuh. Tapi tapi kamu sendiri percaya nggak dari awal kalau ini medis atau? Aku tipe yang ini santet dari awal. Oke, so that's why dia kesini kan? Iya, that's why dia kesini. So that's why dia kesini. Oke. Nah terus itu kan dari papa kamu ya, papa atau ayah ini nih paling parahnya itu di tahun berapa? Di sini aku jelasin dikit ya. Jadi papa aku itu ya dia militer. Seperti yang kita tahu, militer itu pasti punya fisik yang kuat banget. Ya. Papa aku lumayan orang yang olahragawan banget. Jadi dia main tenis, main bulu tangkis, main lari, yang kayak golf apa semua tuh diikutin. Dan kita serumah tuh tahu kalau dia sangat mencintai olahraga. Ditambah emang dia orang yang bangun pagi kan. Jadi untuk kategori dia tiba-tiba sakit di rumah sakit dan dibilangnya tuh nggak bisa jalan karena di betisnya itu tiba-tiba bengkak menghitam. Jujur aku lupa ini. Shit, yang itu kerasa ya. kenceng. Iya, kerasa. Wah, bener. yang tadi barusan kenceng itu. Nanti, yang magic, tadi itu magic. Iya. magic. Iya. Oke, lanjutin. Iya, ini pertama kali ya. Dan ketika aku datang keadaannya kasihan banget dan agak sedih ya ngelihat papa yang biasanya kuat di situ dia kemana-mana didorong kursi roda. Tiba-tiba di hari itu juga pokoknya yang kayak tadi paginya berangkat masih oke, tiba-tiba di siangnya berangkat dan dianterin teman-temannya tuh kayak ngelihatnya kasihan banget didorong kursi roda, keadaan kakinya udah menghitam.
Menghitam itu seperti membusuk atau kayak gimana? Apa? Dalamnya warna hitam. Oh, Ada fotonya nggak ntar? Aduh, nggak ada lagi. Udah lama sih ya. Itu 2013. Lanjut. Iya. Di hari besoknya operasi ya, yang aku ingat operasi. Pokoknya itu ruang kardiovaskular gitu. Kaget, itu pertama kalinya kita nemenin orang operasi dan itu lumayan 6 jam 7 jam ternyata gagal. Operasinya gagal. Itu pertama, dan kayak 2 minggu, aku lupa seminggu atau 2 minggu kemudian operasi lagi dan ternyata masih gagal. Hah? Gimana caranya bisa gagal, Kak? Aku nggak ngerti, mungkin ada sumbatan di kaki atau gimana. Pokoknya yang kedua gagal. Di situ Diagnosanya apa? Diagnosa dokter? nah itu Kak, aku lupa. Pokoknya yang aku ingat tuh kardiovaskular doang, penyumbatan pembuluh darah. Di sini dibilang lambat laun bakalan kena ginjal, gagal ginjal. Di sini ini tahun 2013 ya. Pokoknya tiba-tiba langsung dibilang bakalan kena gagal ginjal. Nah, ini penyakit pertama yang aku ingat. Ini kan tadi yang aku bilang ya, dalam 10 tahun ini alurnya papa aku, adik, mama. Dan setelah kejadian itu si adik aku ini, aku lupa umurnya tuh pokoknya masih SMP. Dia tiba-tiba menjadi seseorang yang kayak peka. Jadi takutan. Dia melihat sebuah vision atau kayak penampakan gitu? Kalau yang aku ingat ya, ceritanya tuh dia jadi ngerasa ada apa di sini, ada apa. Nah, aku tambahin. Jadi dia punya hobi dulu mandiin Barbie. Mandiin boneka. Mandiin boneka di depan rumah, dan tiap dia habis mandiin boneka, dia sakit. Dan sakitnya itu langsung tipes. Kalau demam dikit tipes. Dan aku ceritain dikit, adik aku itu termasuk siswi berprestasi di sekolahnya. Tapi emang egonya besar. Mungkin jadi kayak banyak orang yang gak suka sama dia. Energi adik lebih nyala ya dibanding papa. Aku merinding. Ibaratnya energi korbannya lebih kencang di adik daripada papa. Gini Kak, aku jelasin dulu ya. Biasanya tuh kalau aku udah sampai merinding gitu kerasanya, itu cukup kencang alias cukup kuat gitu. Kerasa. Coba apalagi yang dirasakan adik? Selama ini udah sampai 2025 ya. Tandanya panjang. Oh, panjang banget. Mungkin ketimbang papa aku tuh di posisi adik aku itu lebih parah sih sampai sekarang. Apa mau langsung ceritain? Ya, langsung aja langsung. Oke. Jadi dia itu sakit sembuh sampai harusnya dia masuk ke sekolah favorit dengan jalur prestasi. Cuma karena dia banyak nggak masuk sekolahnya, akhirnya ya udah dari absensinya jelek ya, jadi dia nggak bisa masuk ke sekolah favorit itu. Dia itu orang yang pinter banget, hampir jadi OSIS di sekolahnya. Cuma itu kita nggak tahu ini ego dia atau gimana. Kita ngerasa dia dibenci sama teman-teman satu sekolahnya gitu. Atau aku nggak tahu ada hubungannya dengan si supranatural itu. Ada satu momen, ini aku loncat lumayan jauh ya, karena ya dari tahun 2014 itu dia sakit yang kayak demam dikit tapi langsung masuk rumah sakit gitu ya. Nah ini pas dia dimasuk SMA, dia pernah jatuh dari lantai 2. Karena di momen itu kita kan yang panik langsung datang ke sekolah tuh mikirnya wah udah berdarah-darah nih, udah nangis nih. Tapi ketika kita datang, dia lagi ngerjain soal UTS itu dengan santainya. Jatuh dari lantai 2 itu. Jatuh dari lantai 2. Nah itu karena didorong atau dia menjatuhkan diri? Nah aku lupa waktunya kapan, tapi dia curhat ke aku waktu itu bilang ada yang bisikin dia untuk bilang, ih kayaknya enak deh jatuh dari lantai 2. Tuh kan, that's why aku bilang lebih nyala adik kan, Jess. Dia bilang gitu. Jadi mentalnya udah diganggu gitu juga guys ya. Ini mix nih, gue rasa ada bukan cuma sekedar santet, ada gangguan. Oke. Jadi mix. Oke. Silakan lanjutkan. Iya, jadi dia ngerasa di situ ada yang bisikin. Nah, di momen ini dia masih jujur untuk cerita ke aku. Kayak tadi aku diganggu, tadi aku ngerasa ini gitu. Di momen ini ya, dia masih SMA itu dia cerita. Akhirnya kita berobat lah ke salah seorang yang
saudara jauh. Sebenarnya kita udah kenal lama sama orang ini, tapi kita nggak tahu kalau ternyata dia itu orang yang bisa ngobatin ya. Secara alternatif. Iya, gitu. Okay. Dan lumayan disegani di daerahnya gitu. Akhirnya kita datang, di situ dibilang kalau adik aku ternyata disukai sama makhluk gaib karena dia itu punya semacam mahkota di sini, di keningnya. Dan dia itu bisa, katanya ya, dia itu secara alaminya bisa dengan mudah ngobatin orang. Cuma karena posisi keluarga kita itu yang skeptis, jadi long short story itu ketika kita udah hopeless banget dengan medis, sampai adik aku pun yang tadi aku ceritain, dia tiba-tiba didiagnosis tuh ada sumbatan juga di kepalanya, sampai harus masuk alat dari paha sampai ke otak untuk dibersihin otaknya katanya, karena ada sumbatan di situ. Itu masih 17 tahun deh kalau nggak salah. Karena udah keluarga hopeless banget, akhirnya kami pergilah ke ternyata saudara jauh tuh ada orang yang bisa gitu. Walaupun dalam keadaan kami yang masih skeptis, awalnya pun papa kayak nggak setuju ya untuk ke pengobatan gitu selain medis. Tapi ya demi kesembuhan, karena dirasa nih anak udah parah banget gitu, kayak gampang pingsan dimanapun ya, pingsan gitu. Akhirnya datanglah ke situ, dibilang kalau adik aku ini ada semacam hal yang disukain sama gaib. Jadi ada di keningnya tuh semacam cahaya yang kemanapun dia pergi itu bakal narik gaib, katanya sih kayak gitu. Dan hal itu tuh sebenarnya kalau dia asah lagi, dia tuh bisa secara alami buka pengobatan gitu, kayak ngobatin. Iya, ngobatin orang. Iya. Tadi kan udah ya, disebutin. Gitu. Nah, tapi di situ ketika mengetahui hal itu ya keluarga kita cuma itu ya udah, kita nggak ada yang kayak kaget asah atau nggak apa gitu. nggak, biasa aja. Terus kayak misalkan asah tuh biar jadi ini nggak. Cherry, sorry ya, aku mau izin mau ngelihat foto keluarga dulu. Tapi nggak apa-apa, sembari cerita aja, kita sambil nge-scan. Oke, silakan. Jadi setelah pulang dari ketemu yang pengobatan itu, ya nggak ada yang berubah. Adik aku masih dalam keadaan yang sama ya, masih sering pingsan, keadaannya juga nggak stabil, dan lambat laun kami ngerasa mentalnya itu makin drop. Dan epicnya tuh dia sampai keluar dari sekolah karena dia tiap ke sekolah ngerasa nggak enak gitu, bawaannya kayak selalu ada banyak bisikan di kupingnya. Jadi akhirnya dia memutusin buat homeschooling aja. Oke, keluarga pun ya udah, karena ngeliat keadaan dia terlalu sering tiba-tiba di UGD, tiba-tiba pingsan, jemput ya gitu. Ya udah, akhirnya homeschooling. Dan nggak membaik juga, akhirnya keluarga mutusin untuk ruqyah. Ini akhirnya memutuskan untuk ruqyah setelah pemikiran yang panjang gitu. Ruqyahnya pun ruqyah yang syar'i. Di situ sempat ada Ruqyah syar'i itu apa? Ruqyah syar'i itu yang pakai ayat Al-Quran, bukan yang di mediumisasi. Kan ada tuh yang di medium. Ya, jadi langsung dibaca di titik-titiknya. Kalau dia kesakitan ya mungkin si jinnya ya bersembunyi di pembuluh darah gitu. Ternyata ini jujur aku sama keluarga tuh masih mikirnya ini adik aku secara apa ya, psikis dia aja yang ngomong. Di situ ketika dibacain ayat Al-Quran, dia ketawa-tawa beneran kayak di film Exorcist. Dia ketawa, dia teriak-teriak, dia ngomongin apa aja yang entah yang dia rasain atau entah yang dia dengar di kupingnya. Dia teriak-teriak kayak, kalian semua munafik, padahal kalian itu orang yang ada di agama gitu ya, tapi kalian semua munafik. Jujur kami sekeluarga kaget, kok bisa dia ngomong kayak gitu, padahal dia tahu yang sebenarnya keluarga nggak ada yang melenceng, nggak ada yang gimana-gimana. Dan itu bikin kebetulan pas di ruqyahnya ini di rumah keluarga besar, jadi keluarga tuh banyak banget yang datang. Waduh. Terus dipegangin, jadi dia tuh dipegangin yang peruqyahnya,
dia ngoceh terus, apapun diocehin. Entah itu bukan ngatain ya, tapi kayak ngomong ini tuh ini gitu. Jinnya YouTuber tuh. Ya, lanjut. Dan kita kaget, kok bisa dia ngomong kayak gitu. Padahal kalau dia yang aslinya dia nggak akan ngomong gitu. Aku sampai gamparin muka dia, saking greget banget. Dan yang Rukiahnya tetap masih bacain Al-Quran dan dia tetap ngoceh. Dia ngomong di rumah itu ada cicak yang transparan. Jadi cicaknya itu kulitnya tuh langsung tembus ke dalam. Menurut dia, dia ngelihat itu banyak di rumah. Dan ketika dia usir, cicaknya nggak mau pergi. Dia ngomong itu pas lagi di Rukiah. Oh, aneh ya. Padahal kan dia adalah sosok negatif yang seharusnya di badan adik kamu kan. Tapi dia kayak jatuhnya mau ngebantu sebenarnya. Entah, pokoknya dia bilang banyak cicak transparan. Dan kata Bro Will, mungkin mix ya Bro Will. Ada gangguan juga. Oke, lanjutin. Dan di rumah itu sebenarnya udah banyak yang bilang di rumah itu ada di depan kuntilanak cowok yang bawa payung. Tapi jujur kita sekeluarga nggak tahu adik aku itu tahu atau enggak, karena kalau kita lagi ada yang ngobatin, biasanya adik aku nggak pernah ikut untuk ngedengerin atau gimana. Terus dia bilang di situ di rumah itu ada kuntilanak cowok yang bawa payung sama pocong. Dan di situ agak lucu sih ini. Dia bilang aku ngelawan mereka semua di depan situ. Tapi itu dalam keadaan dia yang lagi dibacain. Jadi ini bukan dia banget untuk ngomong kayak gitu. Paham. Iya. Jadi sang adik ini pas lagi kesurupan itu, pas lagi di Rukiah, dia kayak menjabarkan semua kejadian di rumah. Iya. Semua kejadian di rumah secara supranatural gitu ya. Padahal adik kamu itu tidak ikut dalam hal kayak mau kemana alternatif dan lain-lain. Enggak. Karena emang keluarga tuh biar dia kan waktu itu masih kecil kan, jadi biar dia nggak tahu aja apa. Biar nggak keganggu lah rasa takutnya dan cuma kalau kayak kejadian aku nggak tahu ya ini termasuk supernatural atau bukan. Sering banget ada kedengaran orang nyapu kalau malam. Itu kan nggak masuk akal ya. PPSU-nya sih setahu gue petugas PPSU nggak pernah ini ya, nggak pernah apa tuh kalau kerjanya terus-terusan apa namanya? Shiftnya lembur. Ya lembur. Iya. Sama suara tongkat kakek-kakek kayak lagi jalan. Dek. Dan itu dengan pola yang sama. Kalau ini yang tongkat itu aku sering dengar. Adik aku juga sering dengar. Tapi kita nggak tahu dan nggak berani untuk ngintip sih sebenarnya. Terus sering banget ada bunyi ketok-ketok. Cuma kita ya serumah nganggepnya ya udahlah aja. Itu ini kali. Banyak ditambah di atap banyak yang lari. Musang. Iya. Berpikirnya musang. Iya, pada saat itu. Karena kita saling menguatkan aja. Sebenarnya mungkin kita rumah nempel nggak sama rumah sebelah-sebelah? Kayak kalau di kota-kota gini kan nempel. Okay. Dan di momen itu rumah kiri kanan aku kosong. Yang kiri itu ini di tahun 2018 yang kiri. Komplek khusus ya? Komplek khusus, iya anggota. Belakang nggak tahu. Belakang ini kayak mes orang-orang yang barengan gitu loh. Ya, mes untuk prajurit-prajurit lah. Iya, gitu. yang masih muda. Yang masih Kanan kosong lama. Holy crap. Belakang mes. Iya, yang rame gitu. Anjir tuh banyak loh astralnya. Dan itu banyak yang ganggu orang-orang yang di mes itu. Jangan bilang terjadi banyak kegilaan tuh di mes itu. Aku nggak tahu, tapi sering banget kayak ada suara orang menyanyi. Coba jam 3 nyanyi, suara orang ngobrol. Karena mereka kan tingkat, rumahku enggak. Jadi kedengeran kayak ada orang telepon aja. Oh lagi telepon pacarnya. Wah gue salah nih. Fogbo. Ini belakangnya rumahnya dia yang mesh itu gila sih. Itu sarang astral sih. Enggak, sekarang gini logikanya ya. Lu kalau di komplek militer, iya. lu harus sopan banget, gak boleh berisik bro. Ini lagi nyanyi lah apa. Paham gak maksud gue? Gitaran. Feeling gue ya mungkin di mesh itu ada beberapa anggota militer atau ya pokoknya orang yang terafiliasi dengan militer yang udah gangguan. Gangguan mental, kejiwaan, masuk deh astral deh. Tapi memangnya penduduk di rumahnya Kak Cherry ini rata-rata orang militer semua yang ada di situ ya? Iya, wajib. Komplek wajib. Wajib, nggak boleh di luar militer. Orang sipil nggak boleh, Jess. Iya. Oke. Ada kan komplek-komplek khusus kayak gitu. Berarti pantesan. Soalnya
tadi kan aku sempat ngelihat foto rumahnya ya. Nah rumahnya itu kayak udah ditargetin banget, udah tahu banget kayak loh kok biasanya kan kalau orang mau nyantet kadang mereka tuh masih meraba-raba rumahnya. Nah kalau ini teman-teman berasanya kayak udah tahu banget gitu. Oh ini rumahnya si bapak ini kayak gitu loh. Iya jelas. Karena kan ya sesuai jabatannya sosnya diinin kan. Iya. Udah diplotin. Iya. Aku mau nambahin dikit, dan sebenarnya si papa aku ini salah satu dewan ketua masjid. Jadi ketika di masjid itu ada tamu atau orang, entah itu tamu, entah itu mau minta sumbangan, entah itu mau meeting untuk suatu hal, kadang nih si orang merebut masjidnya tuh bukannya suruh nunggu di masjid, tapi dia dikasih tahu alamat rumah. Itu yang kadang bikin kami kesel sih. Jadi banyak orang yang memang udah tahu rumah Pak ini di sini gitu. Masih rumah papa gitu. Iya, rumah. Jadi ya kalau sesama anggota pasti udah tahu lah, gampang lah data itu gampang. Ya itu udah tahu. Cuma itu suka banyak yang orang lain itu dari luar dikasih tahu ke rumah, dan itu nggak cuma sekali 2 kali, itu sering banget. Dapat vision gue. Oke, mau jelasin sekarang apa nanti di home? Kayaknya tahu nggak papa diserangnya di mana? Gimana? Papa pendakwah kan? Iya. Pas lagi di masjid. Jadi aku ngeliat vision perspektif ketiga ya, perspektif ketiga. Ini kayaknya dari pelaku gitu. Papa lagi dakwah. Iya. Si pelaku di dalam masjid nggak tahu gimana gini-gini terus gitu. Kesannya kayak gitu lah, Bo. Tahu. Dan orang ini definitely pasti entah dia anak buah dukun atau dia dukunnya harus bisa ngelihat jarak dekat. Jadi kayak ngedoainnya dari deket gitu ya. Iya, lu mana tahu dari umatnya segitu banyak kan, siapa yang bertingkah lu mana tahu. Kan dikelihatnya kayak doa aja, lagi ibadah aja, nggak aneh-aneh kan. Ya, gimana nyerangnya gue nggak tahu, tapi clearly pas bapaknya lagi, wah pendakwah lagi, pasti di depan stage, panggung kan, udah jelas banget targetnya. Jadi kayaknya ini tipe yang santet ya, tipe jarak dekat harus ngelihat, langsung ditembak, bukan yang jauh nyebrang rumah. Kayaknya ini. Dan terjadinya pas masjid. Bener banget tadi Kak Willy ketika cerita itu keadaannya ketika di masjid ya. Dan ketika ayah aku udah pensiun, beliau ini akhirnya fokus lah ke masjid aja gitu. Dan disitulah mulai kericuhan nih yang aku ngerasa gak masuk akal banget. Beliau ini udah hampir 6 tahun jadi ketua dewan masjid, tapi tiba-tiba dilengserin secara gak masuk akal. Aduh, jadi lengsernya 2 kali nih. Dan beliau itu diberhentiinnya secara enggak hormat sama satu orang. Satu orang itu yang di foto itu yang aku bilang, dan dia itu menghasut satu komplek untuk membenci papa. Bahkan di acara kayak halal bihalal, acara lari pagi 17-an, dia itu tetap ngehasut pakai mic di depan semua orang untuk membenci ayah aku. Sedangkan satu komplek tahu dedikasi ayah aku tuh untuk masjid kayak gimana. Jadi maksudnya kamu secara nggak langsung tadi vision yang Bro Will dapet itu kamu udah tahu? Udah. Pendugaannya siapa? Bener nggak Bro Will? Ini aku nge-scan papa ya. I don't know Jesslyn dapat hal yang sama nggak? Iya, berkali-kali nih papa dibombardir. Betul. Mungkin pas masjid. Tapi betul, papa pertahanannya kuat sekali. Betul. I think terlepas dari yang kaki itu misterius tuh, yang 2 kali gagal operasi, aku belum bisa lihat detail. Tapi maybe about 95% medis kayaknya. Ada satu hal yang aku notice. Papa tuh sebenarnya kurang air. Minumnya tuh kurang. Tapi dengan minum yang kurang, dia ke expose sunlight lebih banyak. Oh ya, betul. Karena dia suka olahraga. Itu salah satunya. Yap, lack of water badannya. Dan coba tanya papa deh. Biasa setiap olahraga ya, sebelum misalnya lagi gak enak badan atau apa, kepala mulai kerasa senut-senutan dulu gak? Itu aku sering dengar itu ya. Warning defense system badannya kurang water tapi too much exposed sunlight. Jadi badan kering. About 90-95% kayaknya papa medis. Soalnya aku radar gini, barriernya kuat men, nggak bisa disantet. Tadi gue udah bilang kan bahwa yang lebih nyala tuh siapa tadi, kakak ya? Adek yang lebih nyala. Bapak kok
gue nyari nggak ada apa-apa. Cuma betul bahwa lagi dakwah atau apa, ada orang lagi duduk kan, gitu. Itu bener. Iya. Tapi kayaknya nggak ngefek. Ini 95% lebih ke medical sih. Bapak masih sering olahraga nggak? Masih ya, kalau sekarang jalan aja karena udah dilarang untuk tenis, badminton, apalagi lari itu udah nggak boleh. Sepedahan terakhir kakinya kram sampai dipanggil ambulan. Wah, kayaknya Bapak suka sapi nih, daging merah nih kayaknya nih. Atau enggak? Oke, makan aja deh. Dia pantangannya cuma gula. Kak, Ya. sorry, ini aku mau tanya. Ya. Ini siapa ya, Kak? Itu yang selalu bantuin keluarga aku. Kalau misalkan kami udah ngerasa kayak ini gak masuk akal, atau di rumah suasananya udah terlalu, wah ini bukan yang normal nih, pasti minta tolongnya ke beliau gitu. Sudah cukup sering gak menggunakan jasanya beliau? Wah, bertahun-tahun dong. Nah, Itu yang namanya siapa? Yang namanya mana? Itu. Ini orang pinternya, Jess. iya. Iya. Loh, kok kayak tampang Iya. malah penyerangnya? Betul, itu yang aku rasakan, Kak. Oh ya. Ini ya, gue cerita ya. Orang yang di masjid itu yang lagi duduk sebagai Iya. umat, aura-aura dan muka ciri khas itu kayak gitu. Iya, aku Gitu. pikir awalnya dia, Kak, yang malah nyerang Papa. Soalnya aku ngerasa ada energi yang dia kirimkan Iya. ke Papa gitu, Kak. Tapi positif energinya, atau negatif? tunggu dulu, energinya itu tapi lebih bersifat untuk kembali lagi dan kembali I lagi ke see. dia. Iya, iya. Marketing dukun ya? Iya, kayak gitu. Tapi dikasih energi ada memang beneran, tapi untuk kembali lagi Tapi dan dia kembali nggak satu lagi. masjid sama Papa kan? Oh, tinggalnya jauh. Oke. Ya. Mirip sih sama penyerang, tapi gue nggak yakin dia atau itu namanya siapa tadi? Itu Itu yang dah. baru aku Ya kirim. cuma satu doang. Iya, nggak ada lagi. Aku curiga sih dia ada sih ke Papa sih. Sebenarnya kakakku sempet curiga kayak gitu. Siapa yang curiga? Kakak. Kakak. Tapi kami sekeluarga mana mungkin, apalagi dia tuh punya yayasan besar gitu loh. Punya sekolah gitu, kayak Doyan cewek ini. Ini Siapa? fishy Dukun banget, itu? Kak. Orang pinter yang Iya, tadi orang katanya. pintar. Dia Iya. orang pintar. Yang ini kan? Iya. iya. Bener banget tuh sama yang tadi Kak Willy ceritain tentang yang di masjid. Nah, si orang itu tuh salah satu yang mati-matian untuk ngegantiin papaku di masjid. Nah, akhirnya karena dia nggak mungkin menjabat, dia nyuruh orang yang kedua ini untuk menjadi ketua gitu. Kita mesti pakai inisial Ya, BY sama ST. iya. BY sama ST ya, boleh. Iya. Ini yang orang kedua ya, Kak? Itu yang Dia ST. ST ini akhirnya yang jadi ketuanya sekarang. Yang gantiin papa Tapi kamu. tapi kayak bonekanya sih yang Bonekanya tadi. si itu tadi. BY. Wah, yang BY ini satu masjid. Sama masjid. Makanya kayak ring the bells banget tuh ya. Dan dia tuh door to door ke rumah-rumah tetangga aku untuk nyeritain papa. Sedangkan semua orang komplek kenal papaku. Ya ini jahat banget sih, Kak, yang Iya. BY. Ini BY kan ya? Iya. Ya. Nah, si BY ini tuh tipenya kayak suka kayak Iya. adu-aduan gitu loh. Tapi mungkin bukan adu fisik ya. Sini deh adu ilmu sama gua kayak gitu. Ini sih bangsa kayak bunga dibakar lah, dupa dibakar mah. Wah, dia udah melakukannya sih. Jadi vision lo yang tadi di awal tadi yang belum diceritain sama Cherry, itu dia menurut lo bro? Mukanya mirip sama yang tadi gue nggak tahu tuh yang mana tuh. Tapi gue nggak bisa jelas. Tapi perawakannya mirip. Yah, well, ini good news sih. Apaan? Mental semua ke dia. Oh, jadi serangan. Kan gue udah bilang, ayah itu atau papa itu barriernya kuat sekali. 95% medis. Nah ini si BY ini memang Jesslyn ngelihat juga. Itu kamu lagi ngeliat ST, aku lagi ngeliat BY. Oke, kayaknya aku udah mulai ngeliat. Betul, Kak Will, papa itu 5% ada gaibnya. Tapi ketika papa lagi drop daya tahan tubuhnya, Jadi baru itu santetnya bisa bekerja. masuk. Bener. Iya, atau kayak lagi nggak stabil lah pemikirannya, baru masuk. Karena gini, Kak, ini papa setiap hari tuh ada serangan terus. Oh ya. Anjir, seriusan Jas. Setiap hari, Kabu. Ini tuh di-maintain terus. Enggak yang ibaratnya paling kayak 2 bulan sekali gitu, enggak. Ini di-maintain terus. Tandanya ada pemodal besar ya. Iya. Atau enggak bisa jadi dia pelakunya juga. Oh iya. Mm-mm. Nah, oke, Kayaknya lanjut. kayaknya
diam-diam juga suka sih ritual-ritualan kayak gitu. Si BY ini. Si BY itu. Oh. Oke, lanjut. Soalnya gitu dia suka adu ilmu. Dan kejahatannya masih aktif sampai sekarang. Sampai Bahkan sekarang. di grup RW itu sampai banyak orang yang left grup gara-gara dia terlalu sering untuk ngebahas kepemimpinan papa aku yang dulu. Padahal kan itu udah tahun lalu ya. Dan dia masih nyari celahnya untuk dijalanin. Dan dia ngajak satu grup sepeda itu musuhin papa aku dengan cara beliin mereka kaos, ajak mereka makan. Jadi nanti papa aku nggak diajak, mereka jalan barengan gitu-gitu. Dan mereka tuh si BY ini tuh tiba-tiba aja sebenci itu. BY ini apa sih, jenderal atau kolonel? Jenderal atau? dia. Makanya dia ngerasa dia punya power di situ untuk bisa ngejatohin papa aku, tiba-tiba nurunin gitu. Jadi ibaratnya ketika walaupun BY ini jenderal, papa lagi dakwah, ya posisinya papa pendakwah, dia umat, ceritanya gitu. Iya, tapi tetap kalau di militer walaupun di masjid harus ada strata pangkatnya gitu. Maksudnya gimana? Harus menghormati, terus kayak mungkin kadang apa ya, berdirinya pun kalau tingkatan ini di depan gitu. Padahal kan itu bebas aja ya, siapa yang datang duluan. Ya itu. Terus kalau imamnya tuh harus dari orang komplek dulu dan harus yang punya pangkat dulu. Tunggu, gitu. tapi BY ini nih sederajat pangkatnya sama papa apa di bawah? Dia lebih tinggi dan dia lebih tua. Oh, gitu. lebih Jadi senior ya? Iya, jadi senioritasnya kan tinggi banget ya. Tapi kalau di masjid, kalau dia ketua masjid, ya beda dong, udah lupain ini kan istilahnya. Tapi tetap dia sampai minta tolong ke kantor. Padahal mereka pokoknya orang-orang di masjid ini kebanyakan udah purnawirawan kan. Dia sampai minta tolong ke kantor untuk ngejatohin papaku. Dan papa di situ masih aktif ya? Masih aktif waktu itu. Ini foto dia terbaru atau 3 bulan lalu kayaknya deh. Ini orang kacau sih. Kacau banget. Kacau dalam konteks gue diberi vision, Bow. Even sampai dia dikubur di dalam tanah sekalipun, ambisinya untuk menekan orang lain masih ada, geblek. Betul. Anjing. Ini kacau, ini rohnya kacau. Dalam konteks ketika lu udah mati, ya lu mati gitu loh. Dia masih hidup ya, tapi ketika lu sudah meninggal, lupakanlah semua ambisi lu untuk menjatuhkan orang. Ini gue diberi vision, kuburan, dia ntar udah mati, dia masih berambisi untuk orang lain harus di bawah gue. Ini udah penyakit sih. Penyakit roh, penyakit roh. Hati. Iya, roh. Penyakit roh. Penyakit jiwa. Nah, apakah papa dan si BY ini satu divisi juga dalam kemiliteran? Enggak. Beda ya? Dia udah lama banget, purnawirawan udah lama banget. Kita coba doain sekarang deh, Bow, yang BY ini. Kenapa, bro? Karena gue bener-bener penasaran. Kayaknya ini masuk intervensi kubu kanan deh. Jadi roh dia tuh sudah cacat. Yang gue bilang tadi, ketika sampai liang kubur pun dia masih ngeliatin jiwa lain tuh kayak harus di bawah dia. Ini udah gak bener ini. Dan parahnya tuh dia orangnya tuh getol banget gitu loh, Kak Will. Ini yang gue serem kalau kubu kanan udah ngecap ya. Ini serem sih. Anjing, bukan indigo ya kalau berdua ya. Gue ngeliat mukanya aja anjing kayak penjahat aja. Seriusan gue ngomong kayak gak enak gitu loh. Gak enak Dia banget. Dia gini loh, dia gak butuh alasan orang lain tuh bakal nyalip dia atau nyakitin dia. Orang lain harus di bawah gue. Kayak waktu kita episode G30 si S. Semua orang harus di bawah dia. S tinggi. Sama. Bukan, S tinggi dan S waktu G30S beda. Oh, beda. S tinggi EEC kemarin yang Mei 98 itu beda. Oh, si S ya. No. Si S. Yaudah, silakan bro. Terus yuk. Ya Tuhan, aku mendapat abstrak. Orang ini harus didoakan dan quote unquote dilaporkan namanya. Berdasarkan abstrak itu, kami berdoa tanpa mau menghakimi. Ya Tuhan, kami menyerahkan nama ke dalam kekuasaan kubu kanan. Apapun penghakimannya, apapun kebijakannya, kami serahkan nama dia di dalam kasih Tuhan, pengadilan Tuhan, penghakiman Tuhan. Terjadilah kehendak Tuhan bagi. Amin. Gak enak, Bu. Apa tiba-tiba yang lu dapet? petir sebentar, hah? Apa vision yang lu dapat? Sekilas kayak petir, tapi gue nggak tahu artinya apa. Gue juga belum dapat abstrak dari kubu kanan. Tapi intinya udah dilaporin ke kubu kanan kayak ini gimana nih? Buat jiwa yang seperti itu, Bro Will, ya kan, seperti BY ini.
jikalau dia memang ya kan you know lah kalau DA ya kan ada ituannya kan. Maksudnya sebagai roh gitu kan. Apakah dia nggak diterima juga? Apa dia langsung abort atau? Gue sih nggak ngelihat dia dicap dunia gelap ya, tapi dia dicap lampu kuning oleh kubu kanan. Karena sangat berpotensi udah sekali lagi udah di liang kubur pun masih pengen orang lain dijegal. Itu kan penyakit roh yang udah aduh. Kenapa Jess? Iya, aku mau nambahin selain si BY tadi, kan ada yang namanya si ST ya. Si ST ini akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sosok kepemimpinannya sekarang. Karena aku ngelihat Vision kayak gini, dia senyum depan orang, oh disalamin semua orang, oh ramah banget mukanya gitu. Tapi di belakang kayak orang keinjak-injak, terus orang udah kayak pak gitu, udah kayak gitu, tapi dia nggak peduli gitu. Yang penting dia bisa menunjukkan muka senyumnya di hadapan semua orang. Wait. Dan caranya dia cukup halus, yang ST ini. Wah anjir, ST lebih bahaya dari BY. Betul, ST lebih bahaya. Kalau BY mainannya gaib, ST mainannya bisa ngeracun. Ini bahaya sih. ST lebih bahaya. Lebih berpolitik kalau ST.